Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasman Alismandat, Putra Wisma Diningrat. Di video kali ini saya kedatangan tamu kita yang dari Indonesia, Mas Bro. Ini baru datang ya Mas Bro. Halo Mas Bro. Siapa nih? Sama Mas Hari nih. Mas Hari. Ya. Dari mana Mas? Dari Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Kediri. Oh, dari Kediri. Ya, saya mau nanya Mas. Sedikit nanya lah. Saya kan baru datang ini ya. Datang kapan itu? Hari apa datang? Hari Jumat. Hari Jumat kemarin ya? Iya, kemarin. Oh iya. Terus Mas ini proses berapa lama dari Indonesia tuh? Kalau proses dari Indonesia hampir 2 tahun. Nunggu itu 2 tahun nunggu Iya, pengangkatan gitu. kurang lebih 2 tahun. Nah terus saya mau tanyakan lagi, banyak yang teman-teman itu kendala atau kesulitan apa itu waktu apply apa itu visa? Apa visa itu? Gimana tuh? Waktu drawing visa itu di reject apa enggak tuh? Banyak teman-teman kita soalnya pada di reject itu. Iya. Saya sudah dibahas masalah reject. Nah terus saya mau tanya langsung sama Mas Sampen tuh di reject enggak waktu apply visa itu? Gimana? Kalau apa bisa itu nggak di-reject ya, cuma ya tergantung nasib lah. Oh, jadi nggak sih Bang? Iya, nasib. Sebentar, berapa orang apply visa terus berapa orang yang dapat visa? Biasanya itu kemarin ada 10, mungkin yang dapat 4 kalau nggak Nah, 10 apply visa, yang 4 dapat visa. Berarti yang 6 itu di-reject gitu? Iya. Kalau gitu? Oh, tapi nggak tahu, yang di-reject itu nggak tahu ya? Nggak tahu. Banyak permasalahannya itu. Apa nggak tahu ya? Itu satu PT apa lain PT? Lain PT. Oh, lain PT. Cuma ketemu di embasi Poland lah kayak gitu. Iya. Kebanyakan itu yang dicek itu biasanya itu yang apa kendalanya? lemparan gitu. Oh, udah mungkin kayaknya udah pernah di-reject kayaknya. Iya, Kemungkinan udah pernah di-reject mungkinnya. Awalnya tujuannya ke Jepang. Oh, udah lempar-lempar. Udah ketahuan. Kebanyakan reject lah. Udah kayak gitu udah reject lah. Iya, gitu lah. Benar. Banyak soal yang reject sekarang itu. Jadi kalau menurut saya sih yang bagian reject itu ya mundurkan diri aja lah udah. Orang susah juga sih sekarang masalahnya Iya, kan. kalau sekarang ya. Saya sekarang kayak gitu mundurkan diri ya sudah reject, jangan memaksakan diri ya. Iya. Soalnya percuma ada yang 2 kali 3 kali reject itu masalahnya kan. Iya, bisa menghabiskan uang. Nah itu dia. Sekarang kan sekali apply visa kan katanya mencapai 1 juta lebih kan. 1, Berapa itu? 3 kalau nggak salah. 1,3. Misalnya nggak dapat itu berarti hangus ya? Itu kena kita bayar separuh. Oh masih bisa balikin lagi itu? Iya, banyak bayar separuh itu dari PT separuh, kita separuh. Iya, semuanya hilang. Halo. Oh yang semuanya hilang itu? Iya. Cuma kita apa itu kena separuh lah gitu. Iya, separuh berarti hilang lah kayak gitu. Iya, separuh hilang. Berarti Mas waktu itu beruntung lah waktu apa visa itu dapat visa ibaratnya. Proses alhamdulillah lancar, terus tinggal nunggu pemberangkatan. Iya. Terus berhubung katanya terkendala masalah pemberangkatan itu ya? Iya, katanya masalahnya tiket mahal atau gimana tuh? Iya. Tapi awalnya kendalanya pendanaan lah. Iya, masalah pendanaan lambat. Setelah dananya ada, terus masalah tiket mahal waktu itu. Di situ. Terus akhirnya bulan berapa ya? Bulan ini nih? Bulan 10. Ya bulan 10 ini nih. Iya, sekarang baru bisa berangkat. Berangkat. Nah, lewat apa itu? Dari Jakarta lewat bandara apa? Bandara. Dari Jakarta transit kemana? Ke BRI atau kemana? Kalau dari Jakarta transit ke Doha. Qatar berarti. Iya. Lewat Qatar Airways. Iya, Qatar Airways. Iya. Dari Qatar terus langsung ke Warsawa. Iya, langsung ke Warsawa. Langsung ke Warsawa. Oke, dari transit berapa jam di Qatar? Sebentar. Di Qatar lumayan lama. Oh, lama juga. Iya, dari jam setengah 12 malam. Malam sampai? Kita berangkat pagi jam setengah 9. Berarti agak lama ya nunggu. Iya, Nunggu pesawat itu. Iya. Kalau Warsawa itu benar. Di situ kita Nah, lumayan lama. berapa orang waktu pemberangkatan itu, Mas? 2 orang. 2 orang dari Indonesia itu. Iya, 2 orang. 2 orang terus langsung sampailah di Warsawa kayak gitu Iya. ya. Cuma kita di Warsawa bisa. Oh, sampai di Warsawa bisa. Beda-beda tujuan. Beda tujuan. Paham. Cuma sama-sama negara Poland. Iya. Ya, sekarang sampai gini gimana Mas perasaannya nih? Ya, alhamdulillah senang luar Senang biasa. ya.
Sekarang sampai kan udah sampai sini berarti udah mulai musim dingin, winter. Winter sekarang dingin. Mulai musim dingin. Memang nasibnya pas musim dingin. Pas musim dingin, jadi harus persiapkan jaket lah. Iya. Musim dingin agak panjang di sini. Sekarang udah masuk musim dingin ini, dari bulan 9 udah dingin. Bulan 9, 10, 11 bulan Desember lebih puncaknya dingin lagi. Bulan 1 juga Itu mulai salju. ya? Salju nanti Desember. Desember salju sampai bulan 2 lah. Oh, sampai bulan 2. Ya nggak terus menerus, kadang salju, kadang hilang lagi, kadang datang lagi kayak gitu. Salju. Bulan Desember, bulan Januari, bulan Februari ya, bulan Februari. Mungkin agak lambat-lambat sampai bulan 3. Kalau di musim awal panas juga. berarti bulan berapa ya? Di sini musim panasnya kan sebentar tuh. Jadi di sini kita nggak tahu musim panas. Sebenarnya musim panas itu bulan 7, bulan 8 itu musim panas. Musim panas. Bulan 7, bulan 8, 2 bulan. Cuma itu pun ya ada tetap dingin-dingin juga kayak gitu. Tetap Iya. ada dingin, jadi panas sebentar lah panasnya. Soalnya di musim dingin pun ya ada panasnya, tapi sebentar gitu. Intinya di sini di Eropa itu ya dingin lah, selalunya dingin. Iya, dominan lah. Nah, dominan dingin. Sebab rumah-rumah juga tuh nggak ada AC kan. Kita nggak ada AC rumah di sini. Jadi memang di setting nggak ada AC juga kok, nggak ada AC. Memang dingin di sini, dingin Eropa itu. Beda sama yang di Asia sana lah. Walaupun musim dingin, AC ya? panas AC. Pas musim panas nggak kuat. Di Taiwan, Korea gitu sama. Di sini memang dingin Eropa. Soalnya dekat kutub. Jadi Mas tuh udah tahu dari Indonesia itu bakal dipekerjakan di pabrik ayam atau gimana tuh masalah job? Kalau job ya ayam. Pabrik ayam. Jadi ya tau lah pabrik ayam itu dingin lah, Iya, dingin betul. gitu. Dengan gaji 16 roti 50 per jam. Kalau dulu bilangnya sih 17 Berapa? setengah lah. Oh, kalau yang 17 itu di bagian cleaning. 17 ya. bagian cleaning. Ya namanya sponsor kayak gitulah. Iya, manis-manis. Maunya kan dapat untung ya. Tapi sedikit lah untung, dia bohongnya sedikit nggak banyak. Nggak banyak. Kadang-kadang ada yang bohongnya gede itu, ada yang 19. Iya. Tapi sininya 15. Itu dikit ini ya. Sedikit doang ada uniknya. Tapi kalau di bagian cleaning sih memang benar, masuk 17 setengah kalau di bagian cleaning. Tapi kalau di bagian apa namanya? Produksi itu 16. 16 setengah ya? 16 setengah itu udah naik, tahun kemarin kan 15 udah naik itu. Ya mungkin tahun depan naik kita nggak tahu lah. Kalau bagian Gimana? Kalau bagian cleaning 17. 17. Killing, kalau bagian killing sama 16 juga, sama dengan produksi. Bagian killing itu. Giling. Kalau yang bagian uboy lebih mahal, uboy gantung-gantungin ayam 18 gitu. Cuma agak berat ya. Agak berat, karena kecepatan juga sih. Cepat kan dia gantungnya terus. Bukan per menit, per detik. Kalau per menit 1 main nah. Berapa detik kita harus terus menerus, waduh. Main fisik ya. Fisik itu harus dimain, pokoknya capek lah. Itu capeknya malah bisa mau kerja capek, tapi itu lebih parah. Iya, iya. Makanya gaji juga lebih tinggi di Uboy. Saya sudah merasakan lah sebulan lah di Uboy. Di boy. Sebulan. Jadi saya di Wipas itu udah berapa bagian saya Coba-coba semuanya. coba semuanya itu diproduksi, Iya. killing, Uboy cleaning. Satu yang bagian yang belum nih, bagian penggorengan belum. Kalau bagian penggorengan berapa? Sama 16 sama juga. Cuma katanya kerjanya kerjaan. Haunya agak hangat kan penggorengan itu. Beda-beda pekerjaan lah kayak gitu. Berarti sekarang ini belum apa belum dikasih tahu kapan kerja belum ya? Belum, Masih belum istirahat ada. ya, belum ada. Ya, mungkin itu training dulu, masih istirahat lah, istirahat. istirahat. Yang mudah-mudahan cepat ada kabar lah. Iya, biar cepat kerja, biar cepat dapat gaji lah, lumayan nanti. Seperti yang lain lah. Ya, nanti kalau misalnya kerja di bulan ini kan nanti dapat di bulan depannya gitu, berapa hari lah kerjaan lumayan kan, 2 minggu atau berapa. Buat modal lah gitu. Buat modal. Udah makan dulu. Makan di sini dulu. Nanya sebulan berapa gitu kalau di sini? Kalau sebulan? Sebulan gimana? Iya maksudnya kalau sebulan dapatnya gitu, pengen tahu nggak? Ya, pengen tahu lah. Jadi kalau sebulan itu kan di sini kerjanya paling ya tahu sendiri kan 8 jam, 8-9 jam itu. Jadi kalau 8 jam sampai 9 jam itu, sebentar dikali aja dulu nih. Sebentar. Di sini kan 9 jam lah kalau produksi itu. 9 jam dikali 22 hari.
Untuk umum 9 jam ya? 9 jam. Jadi cuma 198 jam tuh satu bulan, dalam satu bulan tuh. Dikali 16,5 3.200 memang itu standar 3.200 sudah itu. Itu kalau masuk terus, kalau misalnya ada liburnya ya lebih kurang lagi. Iya. Ini kan Sabtu Minggu nggak masuk ini. Dalam jadi, seminggu 5 hari nih, jadi dapat 3.000 itu. Kalau jadi rupiah berapa? 9 juta lebih lah. Oh, 9 juta lebih. Ya. Kalau dirupiahkan 9 juta lebih lagi. Soalnya Sabtu Minggu kan libur itu. Nah kalau misalnya Sabtu Minggu masuk ya mungkin bisa lebih lebih tinggi, pasti lebih tinggi lagi. Di samping itu kan jam kerja juga sedikit. Iya. Memang di ayam itu enggak 12 jam, enggak 10 jam, enggak 9 jam. Iya. Yang saya yang cleaning aja 8 jam itu 8 jam terus, tapi terus menerus. Kerja memang itu, kalau di sini tuh apa yang umum itu gaji ya paling umum itu 10 juta ya. ya memang segitu standar lah, 9 juta 10 juta kayak gitu Ya, lah, di semuanya. mana-mana kayak gitu. Ya semuanya juga tahu lah ya. Kayak gitu, semua kita udah tahu lah, 8 juta 9 juta segitu. Ada juga yang dapat orang itu 15 juta, ada yang kerjanya saya juga pernah. Kena 15 juta pernah, yang 12 jam. 12 jam. 12 jam kerja, Sabtu Minggu masuk. Kayak gitu bisa lah 15 juta, tapi kan kerjanya waduh. Nggak ada waktu istirahat. Iya. Di sini kan banyak istirahat, ibaratnya dapat sedikit ya kayak gitu. Jadi kerjanya sedikit ya gaji sedikit. Iya. Kerja Kalau banyak. 15 juta itu mungkin banyak lembur ya. Iya, lembur terus 12 jam. 12 jam. 12 jam. Di sini pun kalau 12 jam terus ya bisa nyampe. Iya. Bisa nyampe itu 4.000 lebih bisa nyampe. Sedangkan di sini kan ada kelebihan mes gratis. Mes gratis sama dikasih makan. Masih makan. Di dalam pabrik kasih makan. Ya sekali 2 kali terserah kita lah. Ya, Bisa. berarti lebih banyak Ada keuntungan lah ya. ada keuntungan, tapi kayak itu ada keuntungan. Ya gitu ada plus minus lah. Iya, plus minus. Ruginya Kadang gini, itu gimana tuh? katanya itu kalau gaji besar mungkin kendala perjalanan, Ya mungkin perjalanan jauh, jalan kaki, nggak ada transport, terus makan mes, sendiri gitu ya. mes. Ya kalau makan di mana-mana sendiri sebenarnya. Nah, di sini juga kan cuma makan di pabrik doang kan. Iya. Mes juga bayar sendiri. Bayar sendiri. Waktu saya di sana di Wroclaw itu mesnya 400. 500 ya. Ya saya pernah dapat 5.000 kan, 5.000 roti. Mesnya 400. Jadi dikurangin mes ya tinggal 4.000 lebih kan. Iya. Cuma kerjanya kan 12 jam. Iya, 12 jam. 12 jam terus. Sabtu Minggu masuk, Minggu kadang masuk. Di sini pun kalau misalnya ya Sabtu masuk gitu. Sabtu masuk aja. Iya, Sabtu masuk. Bisa 4.000 bisa nyampe 4.000. Bisa ya. Bisa. Kalau 4.000 itu kan 12 lebih, 12 juta lah. Cuma banyak yang ngambil Sabtu Minggu libur gitu. Bukan ya. banyak ngambil, memang pabriknya juga tutup. Oh gitu. Pabriknya juga nggak operasi, nggak buka, nggak tutup. Sabtu Minggu memang tutup, nggak. Tutup. Memang nggak ada ayam atau gimana kan? Iya. Soalnya kan kalau dalam sehari itu saya hitung itu 50 kontainer itu ayam itu, ayam yang mau dipotong itu. Oh gitu ya. Siang malam kan 2 shift itu, Iya, 2 shift itu. 2 shift. Kalau misalnya di 1 shift mungkin banyak kerjaan, orang banyak lembur terus. Ini kan 2 shift. Jadi dalam sehari itu jalan terus 24 jam itu pabrik itu kayak gitu. Makanya itu cepat habis ya. Ya, makanya cepet habis itu. Ini termasuk besar juga ini pabrik ayam ini. Memang semuanya seperti itu atau gimana? Ya beda-beda. Beda-beda ya. Beda-beda. Kalau di pabrik ayam yang lain mah kecil. Lebih kecil lagi, ada yang di Droset itu lebih kecil. Tapi Sabtu Minggu juga libur. Sabtu Minggu jelas lebih kecil ya kecil lagi malah. Oh iya. Kayak gitu. Mungkin kadang-kadang yang banyak kerjaannya itu ya di pabrik komponen. Tapi itu pun kadang-kadang rame, kadang sepi. Oh. Kalau ini kan di pabrik ayam ibaratnya 8 jam itu terus menerus. Iya. Ibaratnya nggak ada musim, nggak ada ngaruh apa-apa sudah. Kalau elektronik dia rame, begitu rame terus. Sampai terus. Tapi begitu sepi. Kadang jangan ke Sabtu Minggu, hari biasa juga bisa libur. Memang semuanya ada plus minusnya. Ada bener. Nah ada lagi yang rame lagi di kebun, di perkebunan. Di mana itu kalau di kebun bang? Di kebun tomat ataupun kebun apa ya. Tapi itu pun musim panas. Oh, Ada waktu-waktunya musim panas itu rame terus pokoknya. Nanti sepinya sekarang ini sepi, musim dingin udah. Musim dingin udah mulai Sepi. kerjaan Udah. mulai jarang ya. Ya nggak ada, udah nggak ada kerjaan, udah tutup kebunnya juga. Teman saya kan ada di tomat tuh, udah tutup. Orang udah pada pulang, kayak gitu musim dingin itu. Udah nggak ada kerjaan, nggak ada yang kerjain kan. Tanam baru lah, penggantian tanam baru. Ya cuma kalau musim panas itu memang lumayan ya. Memang lumayan, memang
kerjanya tuh panjang lah, bisa 12 jam terus, Sabtu masuk, ya gitu panjang jam kerjanya itu di tomat itu. Musiman, cuma musiman, semuanya ada plus minus lah di Polandia itu. Tapi semuanya tuh kalau dipikir tuh hampir sama lah ya. Hampir sama kayak gitu, jadi Polandia memang gitu lah, hampir sama. Hampir, ya kayak di Ceko, di Hungari juga paling nggak jauh beda lah, beda-beda sedikit lah. Sama ya. Kalau kecuali ya di Jerman barat sana, mungkin dari agak tinggi di Jerman atau Belanda, gitu. Tapi kan susah nggak ada kerjaan sana. Iya. Susah juga kayak gitu. Kemarin katanya itu ada yang ke Jerman itu balik ke sini lagi ya? Banyak kayak gitu, banyak ada yang dari Belanda balik ke sini lagi kayak gitu lah. Di sana soalnya nggak ada kerjaan, orang kan kadang-kadang kan informasinya kurang tepat. Jadi gini, Eropa itu sebenarnya ya bukan untuk kerja lah kali ini, untuk jalan-jalan. Ya. Jadi kerjaan itu sedikit. Jangankan di Eropa Barat, yang di sini pun Eropa Timur pun sedikit kerjaan. Nggak terlalu banyak amat seperti di Asia. Ya, tapi Poland ini agak mending lah dibanding Eropa Barat, agak lebih lumayan lah pekerjaan itu di Poland. Jadi kalau di Jerman, di Belanda, waduh ngeri. Ya cuma itu kadang dengan di rumah gitu, juga gajinya lebih. Ya, memang tinggi memang kalau ada kerjaan. Oh gitu ya. Misalnya nih gak ada kerjaan nganggur, siapa yang mau gaji? Iya benar-benar. Sedangkan tempat tinggal harus, nggak mungkin Belanda. Makan juga harus. Makan harus modal nggak makan. Nah situlah. Makan wajib. Makan wajib, tempat tinggal wajib, kerja nggak ada. Nggak ada. Mau siapa takor kayak gitu. Makanya orang-orang pada balik lagi itu ada, bukannya ngomong kosong nih. Bukan cerita nganggur, ada. Saya udah tahu sendiri ada. Makanya kalau pas lagi di Indonesia tuh banyak yang bilang nanti dari sini kita. Kok Belanda gitu? Waduh, ya kadang-kadang kayak gitu. Banyak orang tuh sok inilah, kayak sok tahu, sok pinter lah. Saya itu Mas Bro udah hampir 3 tahun lah. Kok Mas nggak kemana-mana? Memang saya tujuannya Poland. Udah, saya nggak mau kemana-mana, Poland udah. Memang tujuan saya itu nggak Jerman, nggak Belanda, kemarin Poland, Belanda memang lebih besar, lebih tinggi. Saya tidak tergiur. Memang tujuan saya itu Polandia, tapi saya udah pindah-pindah Polandia, udah kesana kemari, kesana kemari. Teman saya juga ada yang di Jerman, di itu. Tapi semuanya itu juga tergantung nasib juga ya. Tergantung nasib juga sih. Kalau di Jerman, di Belanda ada kerjaan ya bagus. Bagus. Kalau ada kerjaan bagus. Cuma kan kadang-kadang kayak gitu, jadi kerjaan itu yang sedikit itu. Kadang-kadang udah gak ada kerjaan, balik lagi ke Polandia lagi. Iya. Kalau kita tuh kadang tergiur di sana nggak ada kerja, kita malah kehabisan uangnya. Nah itu dia, itu udah banyak kasus kayak gitu. Oh banyak. Banyak kasus yang dari Polandia itu berapa persen ada lah yang ke Belanda, ke Jerman ada. Jadi untuk tahun 2022 ini orang Indonesia agak sedikit nih, agak berkurang ini. Oh gitu ya. Dibanding tahun 2021. Nah itu kan membludaknya orang Indonesia 2021 itu membludak gitu yang datang banyak itu. Sempat nganggur itu. Jangan salah, sempat nganggur di Polandia itu karena apa? Karena kebanyakan orang kan dari Indonesia kirim-kirim terus ya, waktu itu memang bisa juga waktu itu mudah, nggak susah. Akhirnya kan banyak yang nganggur, saya 20 orang nganggur, 20 orang yang sudah di Polandia, datang lagi 10 orang yang dari Indonesia, nganggur semua 30 orang. Selama berapa bulan? 2 bulan. Iya. Karena kerjaan nggak ada kan waktu kebun tomat masih tutup waktu itu. Kalau sekarang itu mulai. Sekarang kan orang agak berkurang, pada ke Belanda, ada yang banyak yang pulang, jadi lumayan lah kerjaan tuh ada di laut Sulawesi. Tapi kita itu prosesnya ke Polandia itu sekarang lebih rumit. Waduh, adalah apa lagi? Ya pastilah, dari dulu memang ada rumit itu. Ya, sekarang kan dropnya lebih tipis sekarang. Dikasih peluangnya itu. Iya, kalau dulu kan per tahun 50. Iya, sekarang gimana tuh? Sekarang 25, sekarang. Oh, dikurangi lagi? Iya, per tahun cuma 25? Iya. Nah, itulah Mas Bro. Ini Mas sendiri yang cuma 25 orang, Pak. Iya, 25. Dalam tahun. Sekarang itu lebih parah. Sedangkan yang daftar itu ratusan. Iya, bahkan ribuan, coba bayangin. Saya sudah dibikin video, saya tuh udah 2 tahun yang lalu sudah bahwa kesempatan di Polandia itu sangat. Sekarang orang nggak percaya. Mas ini pegawai apa? Katanya pegawai. Ya udah terserah, buktikan saja saya. Iya. Faktanya kan kayak gitu. Tapi kata ada yang komen lagi, Mas itu gimana? Maju kena mundur kena. Waduh, saya juga susah juga nih Mas Bro. Bingung ini. Kalau sudah yang maju kena mundur kena itu. Maju saja lah. Coba dulu. Siapa tahu nasibnya. Tapi kalau sudah nggak ada perkembangan ya boleh buat gitu aja sudah intinya. Masalahnya kan bersaing. Sedangkan pemerintah Polandia membatasi
25 itu masalah pembatasan itu bukan haknya pemerintah Indonesia, itu haknya pemerintah Poland. Iya, itu pemerintah. nggak bisa diintervensi, memang gak dibatasi kayak gitu. Iya, memang dibatasi, entah alasannya apa saya juga tidak tahu, kan memang begitu, memang dibatasi kayak gitu, jadi semakin sulit akhirnya. Iya, sekarang semakin sulit pastinya lah. untuk masuk ke Poland itu kayak berapa persen lah gitu. Pasti. Ya saya kan udah bilang dalam satu tahun paling 20% loh. 20% berangkat ke Poland, yang 80% tuh gagal berangkat ya. Iya. Udah itu memang udah gitu resiko. Jadi ibaratnya apa ya? Untung-untungan lah. Iya. Syukur-syukur ya bisa dapat, bisa. Ya kalau nggak dapat ya sudahlah kayak gitu. Iya. Sini duduk. Ini duduk. Ayo, masuk. Santai. Oh, merokok ya, merokok dulu lah. Aduh. Ya begitulah. Saya juga udah pernah bilang juga pada 2 tahun yang lalu juga bahwa proses ini memang sangat susah. Udah bikin videonya udah ada. Cuma kan waktu itu kan memang belum apa ya, belum ada bukti lah. Buktinya kan nanti. Ya, setelahnya baru tahu, baru terbukti hari ini baru terbukti ucapan saya. Memang saya udah pindah-pindah saat itu memang di Poland memang jobnya sedikit. Beda sama di Asia gitu. Kalau Mas pernah mana nih? Saya tanya. Saya sih belum pernah. Belum pernah. Iya. Oh, di Jakarta barangkali kerja di pabrik apa? Belum pernah. Kalau dulu di Papua sih. Oh, Papua. Sama menarik ya Papua. Iya, di sana 3 tahun. Papua pabrik es Papua ya. Jadi di Eropa ini sedikit peluang pekerjaannya itu sangat sedikit. Jadi pekerjaan itu juga karena muter-muter terus. Iya. Orang kita itu muter-muter sana dari sana LG dari sini muter-muter pabrik ayam, pabrik phone itu. Nanti ketemu lagi. Saya makanya udah pernah bilang ketemu sama Mas Arif, ketemu waktu di sana di Blok. Sekarang ketemu lagi. Kita nggak nyangka. Di mana di LG ya? Saya waktu itu di sana di Gestam, di sana di Blok. Mas Arifnya di Furnitur. Furnitur. Nah, saya kan ngasih peluang mau ikut. Ternyata di plan sama agensi katanya nggak ada lowongan. Udah sampai tempat itu Blok. Akhirnya saya antarin ke Kepno kan. Diantarin ke Kepno. Furnitur, saya anterin itu. Udah berapa lama nggak tahu lah, 3 bulan berapa. Saya kan pindah ke sini kan, nggak tahu apa-apa. Dia ke sini kan. Akhirnya ketemu lagi ya. Kayak gitu, bisa ketemu lagi. Saya udah berapa kali ketemu sama orang. Dulu ya waktu di Tomat, kerja bareng. Habis itu Tomat dia pergi, saya masih di Tomat kan. Habis saya datang lagi, ketemu lagi kayak gitu. Ketemu sana, ketemu sini, kayak gitu lah ini. Kecil lah kayaknya ya. Ya sepertinya kecil Polandia, padahal Polandianya luas. Jadi bukan kecil Polandianya, banyak ngomong, Polandia sempit gitu. Sebenarnya bukan sempit, Polandia luas. Jadi lowongannya itu yang sempit itu. Iya. Kalau lowongannya banyak, mah ngapain pindah jauh-jauh dari sini untuk karena di sini kan di sini ayam. Habis itu sana, habis itu ke Poznan. Ya Poznan paling itu aja jobnya muter-muter nih. Iya. Kayak gitulah. Nanti dari sini kan ada juga dari Poznan, banyak dari Poznan di sini. Oh, banyak dari Poznan. Maksudnya dari Poznan pindah ke sini. Iya. Ada. Nanti dari sini ke Poznan, ada juga yang gitu. Udah macam-macam. Berarti semuanya di sini tuh banyak yang pindah-pindah gara-gara musimnya itu ya? Ya pokoknya banyak faktor lah, berbagai faktor lah. Musim, karena pekerjaan, karena gaji, karena macam-macam lingkungan. Jadinya nggak bisa menetap. Tetap enggak. Di samping itu kan di sini membolehkan kan pindah-pindah kerja kan boleh gitu kan nggak boleh. Di samping itu juga sebelum orang Indonesia nih sebenarnya ya sebelum orang Indonesia orang Ukraina juga memang begitu. Orang Ukraina kayak orang Moldova itu memang begitu pindah-pindah sana pindah sini enggak dia tuh netap satu pabrik enggak. Orang Ukraina itu kalau di pabrik misalnya pabrik ayamnya paling 3 bulan bertahan 2 bulan kayak gitu paling pindah lagi kemana lagi kayak gitu. Cari mana yang gajinya lebih besar, mana yang kerjanya enak, ya kayak gitu macam-macam ada bisa padahal dapatnya lebih kecil. Ya gitulah pindah sana pindah sini. Jadi belum ada ini kabar berita ini apa namanya tentang apa ya pekerjaan belum biasanya Mas. Sementara belum ada Mas. Sementara belum masih nunggu ya. Masih nunggu. Kita berapa menit nih? Kayak udah panjang lebar nih ngomong-ngomong nih. Wih, udah 4 nih. Ada apa yang Mas mau tanyakan lagi nih? Apalagi mau tanyakan tentang di Polandia nih? Biar saya jawab lagi. Di Polandia. Saya pernah nanya sampai nih. Sekarang gantian sampai nanya apa lagi? Masalah cuaca sudah, gaji masalah sudah. Ini ya,
masalah untuk pindah-pindah itu gimana? Nah, ya pindah. Iya, perjalanannya itu. Ya kalau pindah-pindah kan biasanya ya kayak kereta lah. Iya, itu gimana tuh? Susah atau mudah kalau? Enggak. Kalau masih itu pemula. Gitu. Kalau masalah pemula ya sebenarnya nggak susah juga sih. Mungkin kita nggak tahu doang. Kita kemana kan belum tahu kan kayak gitu doang. Cuma di sini aksesnya tuh sangat mudah di kereta gitu. Oh, di kereta. Kereta api itu udah menjangkau itu. Iya. Kayak menjangkau wilayah semua Poland. Ini jalur kereta banyak kayak gitu menjangkau. Ya kalau punya mobil enak. Seperti saya kan punya mobil nih. Jadi pindah sana pindah sini ya bawa mobil aja udah. Tapi saya dengar itu Gimana kalau gitu? di kereta itu kayak transit gitu. Iya benar kan nggak ada. Soalnya misalnya dari sini nih ke sana nggak ada. Nggak ada. Ya? Nggak ada jalur-jalur kayak gitu. Biasanya jalur-jalur yang ramai ya pindah lagi. Iya. Pindah kereta kayak gitu. Transit gitu ya? Harus transit memang. Misalnya dari sini ke Poznan kan bukan Poznannya, Poznan di kota kecil, ada yang kota kecilnya. Jadi dari sini ke Warsawa pindah lagi. Kayak gitulah transit berapa kali. Soalnya jarang yang kita inginkan itu keretanya gitu enggak. Memang kereta tujuannya kan memang ada Warsawa ke Poznan, Warsawa kemana, ke Gdańsk. Jadi gitu. Sedangkan tujuannya kitanya kan di kota-kota kecil, bukan kota-kota besarnya. Gitu lah. Kayak pedesaan lah. Nah, jadi harus pindah, mengharuskan pindah. Seperti saya kan ke Wrocław nih. Kalau di Wrocław-nya ya bisa langsung, tapi kan di kota kecil bisa transfer lagi, pindah ke kereta lagi gitu. Memang harus pindah-pindah. Jadi, iya pindah-pindah gitulah, pindah-pindah. Kalau naik kereta itu biaya gimana? Nah masalah biaya ya terjangkau lah. Terjangkau ya. Terjangkau biaya itu. Yang jarak jauh Pak 100 lah, 120. Paling maksimal 100-an lah ya. 100-an, 200 lah maksimal. 200 itu ongkos perjalanan lah. Misalnya tiket itu 100 udah jarak jauh itu 100. 100 zloty itu ya. 100 itu udah jarak jauh tuh. Udah jarak antara Warsawa mana ya? Kayak Warsawa, Wrocław, Warsawa, Krakow kayak gitu. Kalau Warsawa Gdynia Glona itu kemana? Gdynia Glona. Gedenya gua nggak ada, gedenya paling gedenya. Gede gua apa gede? Ada penyebutannya bingung ini. Saya bingung nih. Saya belum dengar gedenya bola. Ya nggak pada lucu-lucuan. Iya, lucu-lucuan. Kalau Gdania ada gedang. Kalau gedang dari Warsawa ada jus tembus Warsawa tuh ada 9 jam atau berapa? Ya mungkin 100 lah. Saya kemarin aja dari sini ke 100. Oh, 100 ya. 100 mungkin lebih ya sedikit lah kayak gitu. Terus 100 zloty kalau uang Indonesia berapa ya? Sekitar 300.000. Oh, 300.000 lebih ya. Itu udah paling terjangkau itu ya. Pakai kereta ya. Karena murah kan. Kalau naik taksi, wah ya bawa pelur aja, mahal ongkosnya. Bisa 500.000. Iya. Kalau mobil. Jadi takutnya nanti kalau yang baru datang naik taksi bisa babak belur ya. Ya, babak belur lah. Taksi itu jarak dekat lah. Jarak dekat taksi. Kalau untuk jarak jauhnya memang kereta. Taksi itu untuk jarak dekat. Ya mungkin dari bandara ke stasiun gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya dari stasiun ke mana tujuan mana yang dekat baru memerlukan taksi. Memang membutuhkan taksi. Memang. Cuma kalau kita udah jarak jauh itu ya memang kereta. Iya. Orang pada nginep, pada bermalam di stasiunnya karena kemalaman. Iya, kemalaman gitu ya. Di taksi kayak gitu, di stasiun lah gitu. Kan perjalanan panjang gitu kan. Di sini di Eropa ini masih bagus juga kalau jalur kereta apinya tuh. Perlu ditiru sama pemerintah Indonesia nih. Jadi jalur kereta itu banyak itu. Banyak banget tuh. Kalau di Indonesia justru jalur-jalur rel itu pada hilang. Pemerintah Belanda yang bangun malah bukan dihilangin sih, karena dinonaktifkan. Nah, itu harus diaktifkan lagi, dibangun lagi lah, banyak, perlu diperbanyak lagi. Jadi wilayah Indonesia itu harus dilalui jalur kereta kalau bisa, semua wilayah. Ya udahlah, gitu aja, kita udah ngobrol lama-lama nih. Oke. Sekarang semoga sukses lah di Polandia ya. Amin. Ya. Ya doain mudah-mudahan cepat. Kayak dapat kerjaan ya. Ya, siap. Sama-sama ya, salam ngeri. 1, 2, 3. Salam ngeri. Ya udah, wassalam. Sekian dulu itu saya bersama saya Muhammad Rasman Asmanar, Putus Suma dengan melakukan dari kota Mizik Podlaski. Wassalam. Udah lama nih.